Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh pada salat subuh kita mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an yang hari ini tanggal 2 Rajab bertepatan dengan 14 Januari 2024. Insyaallah guru kita nanti akan menjelaskan surat Al-An'am ayat 162, 63, 64. Tapi kita sebelumnya bacaan Al-Quran dan terjemahnya yang insyaallah akan dibacakan oleh Bapak Tubagus Hendi. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. 162. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Shadaqallahul azim. Demikian pembacaan surat Al-An'am ayat 162, 63, 64 dan terjemahnya yang disampaikan oleh Bapak Tubagus Hendi. Dan selanjutnya marilah kita simak
tafsir Al-Qur'annya ini yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Al-Mukarram Ustadz Masudin Arasi SPDI. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita berupa thalabul ilmi. Taklim subuh hari Ahad. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dapat melaksanakan pengajian ini selagi kita masih bisa dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 161 sampai 163 ya. Jadi tadi salah. 161 sampai 163. Ayat-ayat ini merupakan konsekuensi logis kita untuk beragama. Konsekuensi logis kita dari kita beragama Islam. Ini konsekuensi kita. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Atau inilah yang terbaik, yang sangat baik, yang terbenar ya dalam hidup ini bagi manusia gitu. Kita sudah menjadi orang yang muslim. Wa ana minal muslimin. Setiap sholat kita membaca itu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah itu konsekuensi kita sudah menjadi muslim itu apa? Ya.
yaitu meneguhkan keimanan kita dan keislaman kita, meneguhkan akidah kita dan syariat kita, akidah dan syariat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah ya Muhammad, innani, ya, innani sesungguhnya aku. Ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk meneguhkan dengan mengucapkan innani sesungguhnya aku. Ini juga berlaku untuk kita ya, yang sudah masuk Islam. Sesungguhnya aku hadani, telah memberikan hidayah kepadaku, telah memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi, sopo Rabbi, Tuhanku. Ditunjukkan kemana? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi ini harus kita ucapkan selalu, kita yakini selalu, kita teguhkan selalu di dalam diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita pada jalan yang lurus. Maka kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah bahwa kita ini ditunjukkan oleh Allah kepada agama, kepada yang lurus, ila siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Jadi kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kita berjalan, kita bergerak, kita segala macam itu, termasuk kita beragama Islam, itu semuanya adalah karena petunjuk atau karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Ya, maka di sini jangan sombong ya. Jangan sombong. Kita ini hebat. Kenapa? Karena kita ini orang Islam gitu. Yang lain itu bukan orang Islam. Orang-orang jelek, orang-orang yang tidak berharga dan sebagainya. Jangan. Walaupun Islam itu terbaik dan kita memilikinya, kita menerapkannya, agama kita, dan yang lain itu tidak baik, tapi kita tetap tidak boleh sombong terhadap orang lain, karena kita semuanya menjadi muslim itu karena diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Tinggal kita meyakininya dan menerapkannya. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah. Dinan qiyama. Jalan yang lurus itu apa? Dinan qiyama. Yaitu agama yang benar. Agama yang berdiri tegak, lurus, tegak, ya. Tegak. Artinya bahwa Islam itu, dinan di sini maksudnya Islam ya. Bahwa Islam itu adalah agama yang tegak, walaupun banyak orang yang ingin membuat Islam itu korosi, menjadi jelek, menjadi tidak baik, didemonisasi ya, dibikin orang tuh ngeliat Islam itu jadi fobia ya, jadi tidak suka dan sebagainya. Dan itu memang yang dilakukan oleh siapa?
yang dilakukan oleh iblis, setan, dan para penggawanya yang selalu terus mau mematikan cahaya Allah. Yuriduna an yutfi'a nurallahi wallahu mutimmu nurihi. Mereka ingin agar Islam ini redup, tidak diyakini oleh orang Islam sendiri. Mereka ingin agar Islam itu kelihatannya menakutkan, sehingga tidak diyakini oleh penganutnya sendiri. Mereka ingin agar Islam ini meragukan, sehingga orang-orang Muslim sendiri, penganutnya sendiri ragu untuk melakukan syariatnya. Nah, ini mereka ya, yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka ingin agar cahaya Allah, agama, wahyu dan sebagainya itu redup, bahkan mati. Yutfi itu dimatikan. Kalau kita matikan lampu itu yutfi'u al-misbah. Nah, itu ya. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun di sana sini Islam terus dihujat dengan berbagai macam hujatan, tetapi Islam itu semakin menonjol gitu. Ya, karena apa? Karena wallahu mutimmu nurihi. Allah itu terus aja menyempurnakan cahayanya. Gitu ya. Mungkin awalnya ketika zaman Rasulullah mungkin Islam itu kelihatan masih kecil, terus semakin kesini semakin sempurna. Ya, gitu ya. Semakin sempurna. Ini harus diyakini oleh kita. Ya, diyakini oleh kita bahwa jalan yang lurus itu adalah agama yang benar, yaitu Islam. Walaupun banyak yang mau membuat kita ragu terhadap Islam, tapi kita tetap yakin bahwa Islam itu adalah dinan qayyimah, agama yang benar, yang tegak lurus. Millata Ibrahim hanifa. Ya, millah Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus. Ya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam juga dulu beragama Islam. Cuman yang bedanya adalah syariatnya. Kalau akidahnya sama, ya, akidahnya sama, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Akidahnya sama, tapi syariatnya yang berbeda. Dulu mungkin ada sholat, tapi sholatnya tidak seperti sekarang. Dulu ada puasa, puasanya tidak seperti zaman Rasulullah sekarang. Dulu ada zakat, tapi zakatnya tidak sama. Gitu. Nah, ini syariatnya yang berbeda. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nah, di sini kata-kata millah untuk Nabi Ibrahim, tapi untuk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dinun, ya, dinan kiamat. Artinya agama yang lurus. Tapi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu millata Ibrahim. Kalau dinan itu sudah sempurna agamanya. Kalau millah masih banyak dari pemikiran-pemikiran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya tentunya walaupun itu pemikiran Nabi Ibrahim, tetapi
dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di sini disebutkan innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya aku ini diberikan hidayah oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Jadi pemikiran Nabi Ibrahim yang jadi millah, menjadi agama, itu semuanya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Ya. Gitu ya. Pemikiran Nabi Ibrahim itu luar biasa ya. Hebatnya gitu. Raja-raja yang besar aja pada masa itu, raja apa namanya? Raja Namrud kalau tidak salah ya. Zaman Nabi Ibrahim itu. Itu retorikanya kalah sama Nabi Ibrahim. Orang-orang pintar pada masa itu juga sama. Pemikirannya luar biasa gitu. Maka itu disebut dengan milah. Nah, orang-orang Yahudi juga pemikirannya hebat kan, disebutkan dalam Al-Quran itu. Ya, lantar doan kal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka tidak akan ridho kecuali kalau kita mengikuti millah mereka. Ya, millah mereka, bukan din, tapi millah. Ya, agama yang dijadikan agama oleh mereka itu adalah hasil dari pemikiran mereka, millah. Di sini ada millahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi ada juga millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bedanya di mana? Ya, sama-sama millah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam millahnya itu maka minal musyrikin, tidak mengandung kemusyrikan, tidak musyrik. Tapi kalau millahnya orang Yahudi dan Nasrani, ya, mungkin ada yang benar, mungkin juga ada yang musyrik, menjadi nyembahnya kepada Nabi Isa. Kemudian tidak mau beriman kepada Rasulullah. Itu milahnya milah yang bengkok, ya itu ya, milah yang bengkok. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam milahnya itu milah yang tidak musyrik. Maka minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik. Nah itu. Jadi ini kita menegaskan di dalam diri kita, pertama bahwa Allah telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, yaitu agama Islam yang benar dan kokoh berdiri tegak, tidak ada salahnya sedikit pun. Itu Islam. Ya. Yang kedua, kalau kita menggunakan pemikiran, maka pemikiran-pemikiran yang lurus, hanifan, yang lurus. Ya. Jangan menggunakan pemikiran-pemikiran yang bengkok. Artinya kita mengikuti pemikiran-pemikirannya Nabi Ibrahim yang lurus, tidak mengikuti pemikiran-pemikirannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena pemikiran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pemikiran yang lurus, hanifan, dan tidak musyrik. Gitu ya. Qul inna sholati. Kemudian yang kedua, kalau tadi ranahnya ranah akidah, kalau yang kedua ini ranahnya ranah syariah. Ya. Qul, katakan pula ya Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Sholatku dan ibadahku. Ini sholat apa bukan ibadah ya? Nusuki itu ada yang mengartikan juga artinya kurban.
ya, kurban, berkurban. Seperti dalam surah apa? Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah terhadap untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Nah, maka di sini ada ulama yang mengartikan nusuk. Di situ artinya berkurbannya, ibadah kurban. Tapi banyak juga para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nusuk di sini adalah ibadah. Ibadah apa saja. Ya. Kalau sholat itu ibadah yang murni dari Allah. Ya, kalau nusuk ada yang mengartikan itu ibadahnya ibadah ghaira mahdhah. Ya, yang tidak murni, langsung perintah dari Allah gitu. Nah, kalau yang murni itu yang disebut dengan ibadah mahdhah, itu adalah ibadah yang jelas syarat dan rukunnya, seperti sholat atau puasa atau zakat, itu ada syarat dan rukunnya jelas. Nah, kalau sedangkan nusuk itu adalah ibadah yang, atau ibadah yang ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang tidak jelas, tidak ada syarat dan rukunnya yang jelas. Apa contohnya? Ya, kita bekerja, kita makan, kita minum, kita membaca, dan sebagainya. Setiap kreativitas atau aktivitas kita itu bisa menjadi ibadah, bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini. Jadi nusuk itu adalah ibadahku. Sesungguhnya sholat, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku. Hidupku, aktivitas hidupku apa saja, ya, atau apa yang ada dalam diriku, napasnya, bicaranya, geraknya, dan sebagainya, itu hidupku. Wa mahyaya, dan matiku, mati aku, ya, kematianku atau hidup setelah matiku. Lillahi rabbil alamin. Ini harus diungkapkan, harus ditegaskan di dalam diri kita bahwa sholat, ibadah, hidup, dan matiku, mati kita, lillahi, karena Allah. Ya, karena Allah, kepunyaan Allah, Rabbil alamin, yang mengurus atau menguasai sekalian alam. Ini harus diyakini dan harus kita berniat seperti itu. Kalau kita sholat bukan karena apa-apa, bukan karena nafsu, bukan karena orang tua, bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Kita ngaji di sini karena Allah. Kita bekerja karena Allah, ya, dan sebagainya, semuanya karena Allah, untuk Allah. Karena semuanya itu, semua gerak dan sebagainya itu milik Allah. Kita tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa beribadah, tidak akan bisa hidup, tidak akan mati kalau bukan Allah yang menggerakkannya. Semuanya adalah Allah. Semuanya kepunyaan Allah.
Semuanya tujuannya untuk Allah, dan memang semuanya akan kembali kepada Allah. Sesuatu ibadah yang keluar dari tujuan kepada Allah, maka dia akan batal, akan rusak. Ya. Tapi kalau ibadah itu tujuannya kepada Allah, maka akan sampai. Ya. Oleh karena itu, maka kita mulailah segala macam aktivitas kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin dibalin lam yubda Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus kalau tidak dimulai dengan Bismillah. Terputus apanya? Terputus rahmatnya. Ya, jadi rahmatnya itu akan terputus kalau kita tidak mengawali dengan Bismillah pekerjaan kita dan sebagainya, maka tidak ada pahalanya. Itu berarti ya, orang bekerja mencangkul umpamanya di sawah, asal nyangkul aja, nyangkul. Untuk apa nyangkul? Untuk nanti akan nanam padi gitu. Kalau hanya sekedar nyangkul begitu, itu tidak dapat pahala ya. Tapi kalau diniatkan dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim, nah disitulah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Allah berikan rahmatnya. Ya. Jadi kalau tidak dimulai dengan Bismillah, ini rahmatnya, pahalanya itu akan terputus. Nah, oleh karena itu maka katakan, ya, ketika kita mau sholat kita Bismillah. Ketika kita mau beribadah atau beraktivitas kita mulai dengan Bismillah. Nah, kita mau bergerak dalam kehidupan, mau kemana saja dalam hidup ini, mau bernapas dan sebagainya, kita mulai dengan Bismillah. Ya. Nah itu ya, semuanya karena Allah. Dan apapun pekerjaan kita, ya, pekerjaan kita yang baik untuk kematian, ya, untuk bekal kematian kita seperti jihad dan sebagainya, yang sampai kita pada kematian, itu kita tegaskan bahwa itu semuanya adalah milik Allah atau karena Allah. Tujuannya lillah. Tujuannya lillah. Nah, jadi kita niatkan juga kalau kita mati itu nanti husnul khotimah. Nah itu. Nah ini harus ditegaskan dalam diri kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya karena Allah. Tujuannya untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Nah itu. Kemudian apalagi yang harus kita katakan? La syarikalah. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah. Tadi sudah dikatakan bahwa kita ini semuanya karena bergerak dan sebagainya karena diberikan hidayah oleh Allah. Semuanya Allah. Kemudian kita melaksanakan aktivitas apapun tujuannya untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Kemudian kita tegaskan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi semua kekuatan, semuanya saja. Tidak ada kecuali hanya Allah. Semuanya tidak ada kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada. La ma'buda. Tidak ada yang wajib disembah kecuali illallah. La haula. Tidak ada daya. Wala quwata. Dan tidak ada kekuatan. Illa billah. Kecuali karena Allah. Karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ini yang sedang hidup. Ini semuanya ya
Walaupun kita bisa loncat, bisa apa dan sebagainya, itu semuanya karena Allah. Kalau Allah sudah tidak memberikan kekuatan sama sekali sama kita, ya sudah, kita mati, tidak bisa apa-apa. Jadi semuanya itu la syarikalah, tidak ada sekutu dalam hal apapun, kekuatannya dalam ibadah dan sebagainya, semuanya itu adalah Allah. Ya, semuanya adalah Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu. Tapi kan ada orang yang kuat. Kekuatan itu dari mana? Kekuatan dari Allah. Ada orang yang cantik. Kecantikannya dari mana? Kecantikannya dari Allah. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya di sini jangan sampai kita merasa bahwa kita ini jadi orang pinter, kita ini jadi orang hebat, kita ini jadi orang kuat, kita ini jadi orang cakep, cantik, kita ini jadi orang yang masyhur dan sebagainya. Itu semuanya karena Allah, ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Wa bidzalika, oleh karena itu, wa bidzalika umirtu, aku diperintahkan. Oleh karena itu aku diperintahkan. Nah, diperintahkan untuk apa? Untuk tadi berakidah, ya, mengesahkan Allah saja. Qul huwallahu ahad. Ya, berakidah hanya kepada Allah saja. Kita diperintahkan untuk itu. Ya, kemudian kita diperintahkan untuk melakukan apapun, beribadah, sholat dan sebagainya, tujuannya karena Allah. Ya, diniatkan karena Allah, untuk Allah, untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Umirtu, itu aku diperintahkan. Ya. Kenapa kamu sholat? Ya, karena aku diperintahkan. Kenapa kamu bekerja? Kan rezeki itu udah ditentukan oleh Allah. Ini. Untuk kamu segini, untuk kamu segitu, untuk yang lain segini. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau begitu kita tidak usah bekerja. Ya. Kalau gitu tidak usah bekerja aja udah. Karena Allah sudah menentukan. Ya. Lalu kenapa kamu bekerja, masih bekerja juga? Karena umirtu, aku diperintahkan untuk bekerja. Diperintahkan oleh Allah untuk bekerja, maka dapat pahala dengan bekerja itu. Adapun dapatnya berapa dengan bekerja itu, ya itu serahkan kepada Allah. Tawakal ala Allah. Ya. Nah, ini. Wabidzalika, oleh karena itu maka umirtu, aku diperintahkan. Yang aku diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid, untuk beribadah, semuanya diperintahkan oleh Allah. Bukan atas perintah dari yang lainnya, atas perintah dari setan dan sebagainya. Tapi atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu kita. Ya, bukan karena perintah orang lain, tetapi ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan katakan bahwasanya aku ini adalah yang pertama menyerahkan diri, yang pertama sebagai muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi besar Muhammad SAW itu adalah orang yang pertama sebagai muslim. Orang Islam yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Islamnya siapa? Karena kan para nabi dulu juga adalah muslim. Ya, wa ana minal muslimin, mereka semuanya mengatakan bahwa aku adalah muslim. Aku dari muslim. Ya. Di sini awwalul muslimin, maksudnya yang pertama sebagai muslim dalam agama Islam yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Wa ana awalul muslimin. Tapi ada juga yang menafsirkan ana awalul itu maksudnya
sebagai pelopor gitu, pelopor muslimin, pelopor. Kita ini harus jadi pelopor, ya, pelopor keislaman. Dimanapun juga kita harus jadi pelopor keislaman. Orang yang berada di depan dalam keislaman itu, dimanapun, di ay ardin tato fa antum mas'ulun bi islamiha. Dimanapun kakimu menginjak, maka disitulah kamu wajib untuk mengislamkannya. Ya itu ya. Jadi sebagai pelopor Islam, pelopor orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini taat. Artinya segalanya itu memang yang dinilai itu adalah ketaatan kita, ya, taat terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang paling diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu ya. Siapakah mereka yang paling taat dan yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah? Ada an'ama alaihim minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang as-siddiq, wasyuhada, orang syahid, ya, wassolihin, dan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, itu minimal. Ya, orang soleh yang taat kepada segala macam perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini semuanya diperintahkan. Ya, umirtu, diperintahkan. Di sini tidak disebutkan siapa yang memerintahkan. Tidak disebutkan. Ya, karena apa? Karena ini merupakan kewajiban dan merupakan kebutuhan bagi kita, maka kita sendiri yang harus memerintahkan diri kita. Umirtu. Kita sendiri harus memerintahkan bertauhid hanya kepada Allah, ya, beribadah dengan niat karena Allah, kemudian tidak menyekutukan Allah, ya, dan kita meyakini tentang Islam kita. Itu harus kita sendiri yang mendorongnya, yang memerintahkannya harus kita sendiri. Ya. Wa ana awalul muslimin. Jadi itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimurad, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan, ada pertanyaan, monggo. Ya, Pak Ustaz. Ya. Di surat Al-An'am tadi kan udah jelas ya, bahwa kita beribadah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah gitu ya. Kita bersyukur bahwa kita dilahirkan dari orang tua kita yang muslim gitu ya. Kita menjalankan kehidupan kita yang memang sudah Islam gitu ya, bersyukur. Ada kisah bahwa ada kaum kafir gitu ya, kaum kafir yang hidupnya selama 80 tahun dia kafir gitu ya. Tapi kemudian di akhir hidupnya dia bersyahadat gitu kan, mengucapkan la ilaha illallah gitu. Syahadatnya. Dan Allah jamin masuk surga gitu pada yang kafir tadi gitu ya. Sedangkan kita kan masih akan dihisap lagi nih gitu ya. Mungkin menurut pandangan kita sebagai manusia kan seperti dalam tanda kutip ya, tidak adil gitu kan. Kita yang muslim yang sudah menjalankan kehidupan selama hidupnya gitu, sudah Islam, tapi masih menghadapi lagi namanya hisab dan lain-lain, dan belum tentu juga gitu kan. Apakah dijamin surga? Belum tentu gitu. Sebagai awam saya tanyanya ini aja sih, bahwa itu apakah juga betul-betul sepenuhnya rahmat dari Allah gitu ya, bahwa kita nanti dimasukkan ke surganya Allah, atau nauzubillah dalam nerakanya, atau yang tadi contoh yang tadi kafir yang memang betul-betul kafir, tapi kemudian di akhir hanya dengan
bersyahadat langsung masuk surga. Itu penjelasannya, Mas. Terima kasih. Ya. Ya. Pertama, memang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun segala dosa. Sehingga orang yang bertaubat, orang yang memohon ampun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, kecuali kalau dia sampai mati, ketika sudah ajal baru dia memohon ampun. Ketika tenggorokan sudah berada di ketika rohnya sudah berada di tenggorokan baru dia mohon ampun. Itu orang kafir tidak akan terima kan. Begitu juga setelah matinya, walaupun didoain oleh banyak manusia, tapi kalau orang musyrik itu tidak akan diampuni di alam kuburnya. Beda dengan orang Islam, orang yang tidak menyekutukan Allah. Yaitu walaupun dia sudah mati, tetapi ada keluarganya yang mendoakannya, yang memohonkan ampun, ya maka Allah akan mengampuni sedikit demi sedikit ya dosanya, walaupun dia sudah berada di dalam kubur. Makanya kita kan selalu berdoa untuk orang tua kita juga, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Itu ya. Ya, juga orang yang tadinya kafir selama 80 tahun, pas di akhir dia sebelum meninggal, tapi belum sampai pada naja atau apa namanya itu istilahnya, nyawanya di tenggorokan, belum sampai di situ, masih sadar gitu ya, masih sadar, dia sudah masuk Islam. Allah menghapus semua dosanya dari awal sampai akhir. Gitu. Orang yang masuk Islam, orang kafir yang masuk Islam, ya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu artinya apa? Artinya Allah yang Maha Pengasih itu memberikan satu anugerah pahala kepada seseorang karena dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hanya membaca itu saja semua dosa-dosanya dikembalikan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan dihapuskan semua dosa-dosanya. Nah, ya. Jadi ada amal perbuatan yang kecil, ringan, tetapi pahalanya besar sekali gitu. Ya kan gitu ya. Tapi ada amal yang berat, keras, tetapi pahalanya ya biasa-biasa aja gitu kan. Jadi ya. Seperti Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada ungkapan tasbih yang kalau yang ringan dibacanya tetapi pahalanya berat, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ditambah dengan astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu sebelum sholat subuh, dari adzan sampai qomat itu sunnahnya membaca 100 kali kan ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya. Gitu ya. Jadi itu ya,
Uh, dalam hal lain Allah juga menawarkan kepada kita, kalau kita memberikan sesuatu karena Allah fisabilillah, ya, maka Allah akan memberikan pahalanya 700 kali lipat kan. Alladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudhifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Bahkan lebih dari itu, melipat gandakan dari itu ya. Itu semuanya adalah masya Allah, terserah kepada Allah. Ya, pasti Allah lebih tahu gitu ya. Kenapa dia itu masuk Islam di akhirnya? Kenapa? Nah, mungkin juga ada doa-doa yang masih tersimpan dari orang tuanya, bisa jadi juga kakeknya atau neneknya, ya bisa jadi. Karena ada doa orang tua, nenek moyang kita yang dikabulkannya itu setelah berapa ratus tahun kemudian. Seperti contohnya doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah ya. Itu doa Nabi Ibrahim agar diturunkan seorang rasul dari keturunannya yang akan membacakan kita, yaitu Islam itu yang terakhir, itu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu doanya dari tahun berapa itu Nabi Ibrahim, baru dikabulkan pada tahun berapa? 571 Masehi. Itu berapa tahun itu? Ya. Begitu juga doa-doa yang lain, seperti doanya Nabi Isa, doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Ya. Ada juga doa orang tua kita agar supaya anaknya meninggal dalam keadaan Islam, ya kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan kita selalu terus berdoa itu ya. Mungkin sekarang ini anaknya masih nakal, sholatnya kurang dan sebagainya, tapi kita terus mendoakan ya, mengingatkan dan mendoakan, karena suatu saat doa yang kita mintakan kepada Allah itu akan dikabulkan ya. Semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman waktunya saja, apakah sekarang atau besok gitu. Nah ini ya. Nah itu. Terus apa lagi ya tentang itu memang hak Allah ya. Iya. Tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus semua yang dilakukan oleh Allah adalah yang terbaik. Dan yakin bahwa setiap muslim akan masuk surganya Allah gitu. Ya Allah yang tentukan kapan. Memang ibadah kita dalam hati kita. Kalau yang dilihat orang, kamu juga tahu. Tahu ya. Hanya untuk Allah, ya Allah pasti lebih tahu. Ya. Nggak usah kecil hati, maka supaya enggak bermasalah di dalam diri kita, segala sesuatu itu diserahkan semuanya kepada Allah, karena Allah. Ya, orang yang nikah niatnya itu untuk supaya menjadi kaya, supaya menjadi orang hebat dan sebagainya. Ketika dia tidak jadi orang kaya setelah nikah, dia akan kecewa. Tapi kalau nikahnya niatnya karena Allah, maka jadi apapun kita no problem, karena Allah ya, karena lillah. Itu juga dengan ibadah sama ya. Ketika kita sholat, kenapa kamu setiap hari di depan?
supaya kelihatan sama orang. Ini kalau menurut Imam apa lagi saya, itu musyrik, ya, itu musyrik. Kemudian kenapa kamu di belakang? Supaya orang tidak melihat saya. Kedua-duanya sama. Niatnya karena apa? Karena manusia, karena orang. Yang di depan juga begitu sama, yang di belakang juga begitu sama. Terus bagaimana caranya? Ya udah, karena Allah. Di depan ataupun di belakang kamu sholat, tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperintahkan oleh Allah, lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Karena Allah. Itu hidup kita tidak akan bermasalah kalau sudah semuanya lillah. Kalau semuanya sudah lillah, ya. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun no problem gitu. Kalau sudah lillah, semuanya Allah, semuanya dari Allah, ya. Karena semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik, itu yang harus kita yakini. Mungkin itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada lagi. Pak Asep, mangga. Asep. Mangga Pak Asep. Masuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit bertanya Pak Ustadz mengenai Nabi Ibrahim. Dulu itu Nabi Ibrahim itu kitab yang diikutinya apa, kemudian syariatnya seperti apa, kemudian juga ada mukjizat seperti apa yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan sudah masuk bulan Rajab ini di luar tema, Ustadz. Sudah masuk ke bulan Rajab. Mungkin ada sedikit dari Pak Ustadz untuk ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Rajab. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kitabnya apa yang diikuti oleh beliau? Kepada beliau itu belum diberikan kitab, tapi baru berupa suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran, ya. Taurat itu kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zu'aib, Musa tuh. Setelah berkian tahun. Jadi yang lain itu diberikan suhuf. Nah, yang diberikan kitab itu hanya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Gitu. Nabi Daud dulu ya. Nabi Daud itu penyempurna dari kitabnya Taurat, yaitu Zabur. Ya. Kalau syariat-syariat dari hukum-hukum dan sebagainya itu mengikuti Taurat Nabi Daud itu. Ya. Tetapi kalau untuk untuk etika, terus seni dan sebagainya itu Zabur itu. Kitab Zabur. Setelah Taurat ya. Setelah Taurat, ya. Tapi dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim masih belum, itu masih suhuf. Maka di situ disebutkan dalam surah apa itu? Sufi Ibrahim wa Musa. Dan Nabi Ibrahim itu diberikan suhuf. Al-A'la ya, Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa.
Ya, bukan kitabu Ibrahim wa Musa ya. Jadi Nabi Ibrahim diberikan suhuf, Nabi Isa juga diberikan suhuf selain kitab. Kalau ngelihat dari ayat itu ya. Suhuf itu lembaran-lembaran, belum berupa buku ini, kitab, belum dibukukan gitu. Nah itu ya, makanya tidak ada namanya kan, tidak ada namanya kan, syariatnya. Iya, kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun yang tidak diperintahkan untuk tidak sholat gitu. Semuanya diperintahkan untuk sholat. Adapun bagaimana cara sholatnya itu yang kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Ada katanya dalam beberapa literatur disebutkan bahwa zaman dulu itu sholatnya ada yang ruku saja, ada juga yang hanya begini ya Allah dengan ucapan saja gitu, kayak semacam dzikir kalau kita ya. Ada yang sujud saja ya, kayak malaikat itu mereka pada sujud. Yang penting kan intinya adalah mengikuti perintah Allah, ketaatan itu. Wa ana minal muslimin. Ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka pasti taati. Itu para rasul ya. Nah, para rasul itu tidak ada yang tidak taat. Sekali saja tidak taat, coret. Jadi rasul. Belum ada pada zaman dulu. Ya, karena itu kan penyempurnaan dari syariat itu adanya pada zaman Rasulullah SAW. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ya. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Berarti dari dulu sudah ada, agama Islam itu sudah ada dari dulu, cuman disempurnakannya itu hari itu pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Sekarang ini sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan bagimu nikmati. Maksud nikmat di sini adalah syariat. Syariatnya disempurnakan. Kalau yang dulu sholatnya itu hanya ruku saja, sujud saja, ada yang hanya begini saja, berdiri saja, ya, atau duduk saja. Nah sekarang sudah sempurna semua. Mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, ya, i'tidal, kemudian tahiyat, baru salam kanan, salam kiri. Itu udah yang paling sempurna itu syariatnya. Karena memang Allah sempurnakan syariat itu. Nah, Islamnya zaman Rasulullah SAW itu. Gitu. Adapun mukjizat Nabi Ibrahim diantaranya yang tidak kebakar. Api itu dijadikan dingin oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Amalannya ada amalannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Iya. Ada ijazahnya. Itu ayat Al-Qur'an ya. Jadi ayat Al-Qur'an itu ayat Al-Qur'an itu ya berfungsi sebagai hidayah dan juga sebagai hikmah. Ada hidayahnya, ada hikmahnya. Yang paling utama adalah hidayahnya, hudan linnas, petunjuk bagi manusia gitu. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya diantaranya yang ini diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu digoda oleh setan, maka kamu baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hikmah. Kalau hidayahnya itu petunjuknya kita memohon perlindungan dari Allah, mohon perlindungan dari engkau.
Itu petunjuknya. Tapi hikmahnya apa? Menjadi setan dengan dibacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu setan menjadi takutan. Begitu juga dengan adzan. Adzan itu untuk apa? Hidayahnya. Ya, untuk memanggil sholat, ya, mengingatkan waktu sholat. Nah, itu. Tetapi ada hikmahnya. Orang yang adzan itu menjadikan setan lari sambil terkentut-kentut, katanya durot, gitu ya. Kalau ada orang yang adzan kata Rasulullah, maka setan lari menjauh sejauh-jauhnya. Gitu. Tapi setelah itu datang lagi, qomat lari lagi. Ya. Kemudian setelah selesai qomat datang lagi, itu setan tuh. Artinya bahwa kita harus terus aja bertawud kepada Allah supaya kita dijauhkan dari godaan setan. Nah itu ya. Itu apa namanya? Mujizat ya. Terus apa lagi? Oh, amalan bulan Rajab. Pertama Rasulullah SAW itu setiap datang bulan Rajab maka beliau berdoa, yaitu doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Gitu. Itu pertama itu. Itu terus berdoa itu. Saya juga kadang-kadang lupa ya. Ada itu yang biasa dibaca oleh Rasulullah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba, ya Allah berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab, wa Sya'bana dan di bulan Sya'ban, wa ballighna dan sampaikan kami kita Ramadhana kepada bulan Ramadan. Ya Allah sampaikan gitu sampai bulan Ramadan. Saking apanya itu? Rasulullah SAW menganggap bulan Ramadan itu sangat istimewa ya. Hingga para sahabat pun ketika datang bulan Rajab itu sudah mulai itu melakukan ibadah-ibadah ya, ibadah-ibadah yang lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya untuk menyambut bulan Ramadan. Bahkan ada yang menyebutkan para sahabat itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu mereka sudah siap-siap menyambut bulan Ramadan. Kalau kita menyambutnya kapan? 1 hari sebelum Ramadan kita mengadakan sambutan dengan apa namanya pawai dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini mulai dari bulan Rajab ini kita sudah mulai itu. Nah, dengan doa itu tadi, kemudian yang kedua sholat kita, sholat sunnah kita, ya mungkin sholat sunnah rawatib yang kalau biasanya itu malas kita untuk melakukannya, maka di bulan Rajab ini diisi dengan itu dengan rajin ya, qobliyah dan ba'diyah, kemudian sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya yang merupakan tatawwu' tambahan. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Rajab, awal Rajab ya, itu ada yang melaksanakannya itu 3 hari gitu. Kemudian ada yang melaksanakannya itu 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari, mulai dari awal. Ada yang dari awal, ya awal Rajab ini, ya mulai dari kemarin hari Sabtu. Ya, karena apa? Karena tidak ada bulan yang lebih banyak puasanya Rasulullah SAW, puasa sunnah selain Ramadan kecuali di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab paling banyak puasa. Karena yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW puasa terus tuh tiap hari di bulan Rajab. Sehingga tidak kelihatan Rasulullah SAW itu apa namanya berbuka gitu ya di bulan Rajab itu. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ya, artinya di bulan Rajab ini lebih banyak lagi melaksanakan ibadah puasanya. Kalau yang tidak biasa sholat puasa Senin Kamis, maka Senin Kamis lah di bulan Rajab ini. Kalau yang sudah biasa Senin Kamis, maka ditambah dengan puasa pertengahan bulan Ayyamul Bid, tambah dengan itu. Ya, kalau yang sudah biasa dengan itu, maka tambah lagi dengan
Puasanya Nabi Daud mungkin sehari puasa, sehari tidak. Kalau yang sudah itu mungkin terus sebulan gitu. Nah, tapi sesuai dengan kemampuan kita ya, karena itu tidak wajib. Ya. Nah, itu Pak ya. Kemudian selain itu memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Ya Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Tapi ada juga di dalam hadis lain bahwa Al-Quran, membaca Al-Quran itu merupakan zikir, karena Al-Quran sendiri disebut dengan dzikra. Ya. Zikir. Jadi kalau kita baca Al-Quran berarti kita zikir kepada Allah. Nah, di bulan Rajab ini kita sudah mulai itu dengan membaca Al-Quran lebih banyak lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan Ramadan nanti setiap hari 1 juz atau 3 juz sehari di bulan Ramadan, atau 5 juz seharinya. Setiap habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz, kan 5 juz berarti. 5 kali. Kalau 5 kali atau 5 juz setiap hari berarti sebulan berapa kali tamat kita? 150. 150 berarti dibagi 30 berapa? Ya, 5. Kan? 5 kali 3. 5 kali 350 kan. Berarti 5 kali tamat. Itu kalau kita sehari 5 juz. Kita biasanya berapa? Berapa juz? Selembar Sehari. Selembar. Oke. Kalau gitu, kalau di bulan Ramadan itu selembar, maka di bulan Rajab ini setengah lembar lah. Setengah lembar. Ya kalau tidak kuat ya doain. Jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Nah, di bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini banyak sekali berkah juga ya. Ya kan doanya Rasulullah itu, ya Allah berkahilah bulan Rajab. Artinya di bulan Rajab ini banyak sekali berkah. Maka kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah yang lebih banyak lagi supaya kita mendapatkan lebih banyak lagi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mungkin itu ya, Pak. Nah, ini. Banyak sholawat saya katanya. Ya sholawat tentunya sama ya. Sholawat ya tadi lupa. Sholawat juga diperbanyak. Nah, termasuk ke dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sholawat. Itu saja mungkin ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terlalu siang. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian paparan tafsir Al-Quran surat Al-An'am ayat 162-63. Kemudian kesimpulannya bahwa kita hidup harus karena Allah, dan di bulan Rajab kita harus banyak amalan ditingkatkan lagi, baik baca Quran, sholat sunnah, dan zikir kepada Allah. Demikian barangkali, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.